Ya, kita ke fungsi eksponensial. Ini judulnya ya, jadi fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial itu apa? Fungsi yang memetakan. Apa yang dipetakan? Kita memetakan x ya. Setiap x, fx ke fx. Nah, x-nya di sini itu anggotanya r ya, bilangan real. Nah, fx yang kita pakai nanti bentuknya adalah a pangkat x. Jadi a pangkat ya, kita ngomongnya eksponensial. Kita ke bentuk umum. Nah, bentuk umum dari eksponensial itu kalau punya fx sama dengan a pangkat x ya. Nah, mungkin di sini di depannya a nanti ada k. Nah, fx sama dengan k kali a pangkat x. Nah, ini ya, ini bentuk umum fungsi eksponensial. Nah, kalau mau tanya k itu apa? Jadi k itu adalah konstanta. Nah, kita punya a itu dikatakan bilangan pokok pangkat ya. Kemudian x-nya sebagai variabel. Nah, ini variabelnya masih variabel bebas ya, kita ganti terserah. Nah, di sini kriteria dari a itu harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1 gitu ya. Nah, terus apa yang mau dipelajari dari fungsi eksponensial? Pertama, kamu harus bisa menggambar dulu. Jadi bagaimana grafik dari fungsi eksponensial? Kita menggambar grafik fungsi eksponensial ya. Itu kemampuan yang harus kamu tahu pertama kali. Nah, kita langsung ke contoh saja supaya tahu bagaimana. Nah, contohnya kita ambil kriteria di sini bahwa a nggak boleh lebih dari a harus lebih dari 0, kemudian a tidak boleh sama dengan 1. Kita ambil contoh yang pertama, misal fx-nya itu adalah 2 pangkat x. Nah, untuk menggambar kita menggunakan titik bantu. Nah, titik bantu yang kita pakai nggak usah banyak-banyak, seperlunya saja. Jadi misal saya ngambil x sama dengan 0, nanti dimasukkan ke fx berarti f0 2 pangkat 0 1, x sama dengan 1 berarti f1 2 pangkat 1, kemudian hasilnya 2 ya. X sama dengan 20 langsung berarti F20 2 pangkat 20. Nah, ini sangat besar, jadi mungkin kita tulis sangat besar gitu saja, tidak perlu dicari berapa. Kita ambil contohnya yang negatif, mungkin F-1 berarti 2 pangkat min 1 setengah ya. Kita ambil yang negatif besar, misal 2 pangkat min 20. 2 pangkat min 20 itu kalau pangkat di bawah. Nah, gini ya. Nah, ini kita anggap ini itu sangat kecil karena 2 pangkat 20 itu besar, 1 dibagi bilangan yang sangat besar hasilnya akan menjadi sangat kecil gitu ya. Nah, kalau kita daftar ini anggotanya dari 0 hasilnya ke 1 berarti 0,1, kemudian ini 1 ke 2 berarti 1,2, ini min 1 sama setengah. Nah, kita gambar ya, sederhana saja gambarnya. Mungkin gambarnya seperti ini ya. Ambil angkanya 1, kemudian min 1, di sini kira-kira ya ini 20, kemudian di sini min 20. Hasil dari 0 itu adalah 1, kemudian 1 hasilnya 2 ya. Berarti di sini, oh 2-nya di sini. Oke, ditemukan ya, sederhana pokoknya dibuat sederhana mungkin. Nah, terus ini min 20 itu setengah. Nah, di sini setengah kira-kira. Nah, kalau kita hubungkan, nah seperti itu. Itu gambar dari y sama dengan fx sama dengan 2 pangkat x. Y-nya. Oke ya, seperti itu ya. Nah, terus kita ke contoh yang lain. Nah, contoh yang lain mungkin kita ambil fungsi yang lain yang angkanya berbeda. Contoh yang kedua, kita ambil angkanya mungkin 2 fx sama dengan 2 setengah ya. Kalau tadi kan 2, ini setengah pangkat x. Nah, sama kita menggunakan titik bantu. Nah, titik bantu kita x sama dengan 0 berarti f0 sama ya, setengah pangkat 0 itu hasilnya 1 lagi.
X sama dengan 1 berarti F1 itu kalau dihitung berarti setengah pangkat 1 setengah. Nah, kita ambil angka yang besar lagi, berarti anggap F20 gitu ya. Setengah pangkat 20 itu 1/2 pangkat 20. Nah, ini kalau ini berarti sangat kecil ya. Ada nilainya tapi sangat kecil. Kemudian X sama dengan min 1, F min 1 setengah pangkat min 1. Nah, hitungnya bagaimana? Setengah itu kan 2 pangkat min 1, pangkat min 1 lagi. Oh, jadinya 2. Kemudian min 20 sama min 20 setengah pangkat min 20. Karena setengah itu 2 pangkat min 1, pangkat min 20, jadinya 2 pangkat 20 ini sangat besar. Gitu ya. Nah, kita cari titiknya. Jadi yang pertama tadi menghasilkan 0,1, ini 1,5, ini itu berapa ini tadi? Min 1,2. Ya ini enggak usah. Oke, hasilnya dari beberapa titik bantu itu kita gambar ya. Itu apa itu? Nah, ini ya. Kayak tadi ini 1, kemudian min 1, kemudian 1, sini 2. Itu ya. Hasilnya 0,1 naik ke atas di sini 0,1. Kemudian 1,5 berarti di sini kira-kira ya. Terus ini min 1,2 berarti naik di atas di sini. Terus tadi ada yang 20 min sama 20 plus kira-kira ya di situ ya. Berarti dari sangat kecil kemudian sangat besar. Berarti grafiknya kira-kira kayak ini. Kira-kira ya. Jadi sketsa, jadi tidak perlu berlebihan ya. Ini ada fx ya atau y sama saja. Nah, ini fungsinya fx sama dengan setengah pangkat x. Nah, ini x. Nah, gambarnya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang setelah kamu bisa menggambar, nah mungkin kamu harus tahu kalau kedua gambar tadi dari fungsi setengah pangkat x kemudian 2 pangkat x, kita dapatkan gambar yang seperti ini ya. Nah, ini gambarnya kurang lebih. Nah, dari gambar ini kamu bisa melihat bahwa di situ ada gambar yang mirip ya. Jadi sama-sama dia memotong di sumbu Y di sini. Kemudian grafiknya kalau kamu lihat lagi itu kanan dan kirinya mirip ya. Jadi kanan dan kirinya itu simetri. Jadi kalau dibuat kriteria yang pertama, misalkan yang fx tadi ax. Nah, bentuknya ax ya. Atau bisa fx sama dengan k kali ax. Berarti yang ini, yang 2 pangkat x. Itu kita bisa lihat dia monoton naik ya. Nah, naik itu kriterianya dari kiri ke kanan. Nah, kalau kita bacanya dari kanan ke kiri jadinya turun. Tapi kita bacanya dari kiri ke kanan berarti naik. Terus ada titik potong. Tipot ya, titik potong sumbu Y. Di mana? Di sini 0,1. Terus apalagi? Ada istilah yang namanya asimtot sebenarnya. Nah, sebelum ke sana kita bahas dulu asimtot itu apa. Jadi kita punya yang namanya asimtot. Asimtot ya. Asimtot itu adalah garis. Jadi dia berupa garis yang didekati oleh grafik. Nah, didekati grafik itu maksudnya grafik fungsi. Ya, fungsi kita adalah fungsi eksponen. Didekati saja. Artinya dia tidak sampai berpotongan. Menyentuh pun tidak, apalagi berpotongan. Dengan siapa? Ya, dengan fungsi tersebut. Itu pengertian dari asimtot. Nah, asimtot dalam fungsi eksponen itu kita punya yang namanya asimtot datar. Nah, asimtot datar itu bentuknya Y sama dengan ya. Nah, Y sama dengan apa? Y sama dengan C. Apa itu C? C itu adalah konstanta yang melekat pada fungsi eksponen.
Nah, kalau fungsi eksponen kita adalah K kali AX ditambah C, maka C itulah yang kita pakai untuk menjadi asimtot. Nah, kalau di contoh yang di atas tadi, kita punya fx-nya adalah 2 pangkat x. Apa ada c-nya? Itu ada. Berapa? Oh, 0. Oh, ini berarti c-nya. Maka asimtot dari fungsi yang di atas tadi, fx sama dengan atau y sama dengan 0. Fx sama dengan 0 atau y sama dengan 0 itu artinya sumbu x. Nah, kita lihat sekarang dari gambarnya. Dari gambar, kedua fungsi itu tidak pernah menyentuh sumbu x, tetapi mendekati sumbu x. Berarti dikatakan bahwa kedua fungsi ini mempunyai asimtot sumbu x. Jadi asimtotnya sumbu x. Nah, itu untuk fungsi dengan A-nya ini bulat ya, bukan pecahan dan lebih dari 1. Sekarang kalau misalkan fungsinya yang pecahan setengah pangkat x, kriterianya tuh ini fungsinya apa? Monoton, turun. Apalagi titik potong apa? Sumbu y di mana? Di 1,0 salah 0,1 ya, di 0,1 maaf. Titik potong sumbu y di 0,1. Nah, asimtotnya bagaimana? Asimtotnya sumbu x juga. Gitu ya. Jadi selain kamu harus bisa menggambar, kamu paling tidak bisa membaca gambar. Nah, membaca gambar kalau kita ngomong fungsi eksponen atau grafik eksponen, berarti bisa menentukan dia monoton naik, titik potong sumbu y di mana, dan asimtotnya di mana. Asimtot itu penting ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Silakan diterapkan untuk menggambar fungsi eksponen. Selesai.